Pengelolaan perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara yang secara operasional merupakan kegiatan penanganan atau mengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah berkomitmen untuk menjadikan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara, mewujudkan perbatasan negara sebagai etalase negara. Kawasan perbatasan saat ini mendapatkan perhatian lebih besar dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan penataan tata kelola lintas batas negara, diwujudkan dengan kehadiran pos-pos lintas batas negara atau PLBN. Di Kalimantan Barat, berbatasan dengan Malaysia, telah dibangun 3 PLBN, yaitu PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, dan PLBN Badau di Kabupaten Kapuas Hulu. Di Nusa Tenggara Timur atau NTT, berbatasan dengan Republik Demokratik Timor Leste, telah dibangun 3 PLBN, yaitu PLBN Mota Ain di Kabupaten Belu, PLBN Mota Masin di Kabupaten Malaka, dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dan di Provinsi Papua, berbatasan dengan Papua Nugini, telah dibangun PLBN Skau yang terletak di Distrik Muara Tami, Jayapura. Ketujuh PLBN tersebut akan dikembangkan untuk tidak hanya menjadi tempat melayani dan mengawasi aktivitas lintas batas, tetapi juga menjadi pusat aktivitas perekonomian masyarakat, kawasan pertumbuhan ekonomi baru, dengan menjadikan kawasan perbatasan sebagai kekuatan kompetitif nasional, pintu gerbang perdagangan internasional yang dapat mendukung aktivitas ekspor nasional melalui perbatasan. Pembangunan 7 PLBN tersebut diharapkan akan mengubah kawasan perbatasan menjadi maju, terbuka, dan terdepan. Halo kawan Komunikabar, kembali lagi hadir bersama saya Sekar di acara Bincang Ringan Kabar Terhangat ala Antara Digital Media. Nah, pada hari ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa sekali karena kita sudah kehadiran tamu agung. Selamat siang nih Bapak Dr. Suhajar Diantoro MSI selaku Sekretaris BNPP. Ya. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat. Banyak senyum yang bisa disebarkan karena banyak energi positif. Amin. Apa rahasianya? Sering berjalan ke perbatasan negeri. Sering berjalan ke perbatasan negeri. Dan hari ini kita juga akan ditemanin oleh Pak Teguh ya selaku co-host. Nanti kita berbincang-bincang mengenai seperti apalah itu Badan Nasional Pengelola Perbatasan Indonesia ini ya Pak ya. Mungkin Pak Suhajar boleh dulu disapa ini kawan-kawan Komunikabar ini yang platform paling kece yang sudah dipersembahkan oleh Antara Digital Media ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam. Selamat untuk Antara. Sudah, begitu saja, cukup Pak. Ya. Oke, soalnya kita memang sudah nggak sabar banget ya untuk bisa bertanya-tanya lebih lanjut. Seperti apa sih peranan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia ini Pak di lembaga pemerintahan Indonesia ini? Karena kan memang mungkin untuk beberapa orang ini merupakan satu badan yang masih cukup asing ya Pak ya. Seperti apa sih peranan dan tugas-tugasnya itu seperti apa bisa dijelaskan oleh Pak Suhajar? Baik, terima kasih. Jadi Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang disingkat dengan BNPP ini berdiri tahun 2010. 2010. Ya, sekarang udah 10 tahun dia nih. 10 tahun, satu 10 dekade tahun, Pak. Ya. September kemarin 10 tahun. 10 tahun 1 bulan ini dia. Nah, badan ini dibentuk oleh pemerintah berdasarkan amanat Undang-Undang tentang Wilayah Negara. Ya, Undang-Undang 43 tahun 2008. Jadi Undang-Undang 43 tahun 2008 itu tentang wilayah negara mengamanatkan agar membentuk Badan Perbatasan, ya kan? Badan Nasional Perbatasan Negara, BNPP. Sesuai dengan undang-undang itu jabatan ex officio-nya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang mengkoordinir 27 kementerian lembaga. 27 kementerian lembaga. Jadi 27 kementerian lembaga inilah kementerian yang mempunyai tugas di batas negara. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak tugasnya? Kementerian-kementeriannya. Misalnya Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan mengurus perbatasan negara dari sisi pertahanan keamanan.
kan? Jadi sudah dibagi-bagi ya. Kemudian misalnya Menteri PU. Menteri PU punya tanggung jawab membangun infrastruktur membuka keterpencilan di perbatasan negara. Dia menjadi dalam organisasi ini. Menteri Perhubungan juga bertanggung jawab membuka keterpencilan. Karena itu Menteri PU membangun jalan ke batas-batas negara, membangun jembatan. Menteri Perhubungan membangun kalau laut pelabuhan, dermaga, roro, lapangan terbang perintis, seperti itu. Nah, dan sejumlah kementerian lainnya, misalnya infrastruktur layanan dasar. Maka Menteri Pendidikan memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah, infrastruktur layanan dasar di perbatasan negara. Begitu pula Menteri Kesehatan membangun puskesmas dan seterusnya. Nah, kementerian-kementerian inilah yang di dalam Undang-Undang 43 ini agar terkoordinir dengan baik, maka dibentuklah badan ini di bawah ketuanya Pak Menteri Dalam Negeri agar perencanaan pembangunan di perbatasan negara dan pengelolaan batas negara itu bisa bersinergi. Karena apa? Karena memang batas negara ini semakin diperhatikan. Kalau kita melihat Bapak Jokowi pada saat periode pertama, dalam kampanye pertamanya, telah menawarkan janji kepada rakyat. Satu di antaranya adalah berjanji akan membangun dari pinggiran. Nah, oleh karena itu di tahun 2015 pembangunan perbatasan ini dimulai. Maka Pak Presiden Jokowi menyebutkan harus menjadikan batas negara sebagai beranda muka. Halaman depan. Nah, jadi kalau Jakarta nih halaman depan rumah, halaman depan rumahnya ada dua. Jakarta, Bandung halaman depan, yang batas juga halaman depan. Seperti itu. Nah, karena itu BNPB ini dibentuk, tugasnya ada 4. Yang pertama, merencanakan. Jadi kami merencanakan apa yang mau dibangun di perbatasan negara. Seperti itu. Setelah kita rencanakan, yang mengeksekusinya adalah Kementerian Teknis. Jadi kalau dah kita misalnya kita rancang di sini dibangun jalan, di sini dibangun jembatan, di sini harus dibangun sekolah, ini segala macam, menteri-menteri teknis yang bertanggung jawab lah yang membangun, seperti itu. Bersama juga gubernur dan bupati sesuai dengan kewenangannya. Jadi memang mensinergikan semua badan dan kementerian ya Pak ya? Karena kan kalau daerah misalnya masih terpencil, berarti kan tahun pertama PU dulu. Jalan dibangun dulu. Seperti sekarang misalnya Bapak Presiden perintahkan bangun jalan paralel perbatasan di semua daratan. 2.000 km lebih sepanjang perbatasan Kalimantan dengan Malaysia. Hampir 800 km Papua dengan Papua Nugini. 156 km dengan Timor Leste. Nah, misalnya di Timor Leste sudah dibangun semua oleh Pak Menteri PU, alhamdulillah. Di Kalimantan tinggal 100-an kilometer lebih. Nah, berarti tempat-tempat yang jalannya tadi belum selesai, PU harus selesaikan dulu. Udah selesai kan baru nanti Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan mulai. Karena kalau sekiranya keterpencilan ini belum bisa diretas, semua barang jadi mahal kan. Betul. Macam sekarang misalnya jalan dari Jayapura, Kerom, Pegunungan Bintang, Bovendigul, Merauke, hampir 800 km. Nah, ruas yang belum selesai itu yang sedang dibangun sekarang antara lain misalnya di Pegunungan Bintang. Nah, ini kan berarti kalau jalannya belum selesai, ongkos-ongkos barang masih mahal kan? Betul. Karena alat-alat pembangunan masih dibawa pakai helikopter, dengan pesawat, seperti itu. Nah, karena itu membuka keterpencilan ini adalah sangat penting. Karena itu perintah Pak Presiden kepada Menteri PU, perbatasan menjadi prioritas untuk supaya tidak terpencil. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya memperbaiki tampilan muka, tetapi memang infrastruktur di dalamnya juga dipikirkan dengan matang-matang. Setelah itu dikembangkan ya Pak ya. Jadi harus ada unsur pendidikan jalan, kemudian kesehatan juga jalan. Itu jadi kesejahteraan masyarakat sekitar pun juga terdongkrak dengan proyek yang Bapak lakukan. Perintah Presiden sekarang justru yang infrastruktur membuka keterpencilan tadi sudah semakin baik. Infrastruktur layanan dasar sudah semakin lengkap, maka perintah Presiden berikutnya
ekonomi berbasis potensi lokal. Pasti harus ya, dibangun. ekonomi berbasis potensi lokal. Gitu. Jadi kalau semisalnya nih Pak, orang mau masuk dari perbatasan menuju ke Indonesia, itu yang paling pertama dilihat itu adalah hasil karya dari BNPP ini sendiri. Jadi memang ada kan kalau saya lihat ada pembangunan kayak apa ya Pak, pos lintas batas negara, pos perbatasan seperti itu. Jadi gini, tadi kan BNPP itu merencanakannya di mana pos lintas batas akan kita bangun. Titik-titiknya. Misalnya nih ya, sekarang kan sudah dibangun 7 pos lintas batas negara. Yang bangun PU. Yang bangun PU. Setelah selesai dibangun, setelah selesai bangun PU serahkan kita. Karena kalau yang bangun gedung kan PU yang melahirkan. Gitu. Berarti yang merencanakan dan memastikan ini semua berjalan dengan lancar. Jadi pada saat kita sudah disepakati dengan kementerian di mana dibangun pos lintas batas negara, Bapak Presiden mengeluarkan impresnya. Keluar impres, dibangunlah 7. Sekarang kan sudah berjalan 7 ini. Nah, jadi tampilan pembangunan 7 pos lintas batas negara tersebut dan seluruh layanan-layanan yang diberikan oleh imigrasi sebagai pengelola lalu lintas orang, bea cukai, pengelola lalu lintas barang, karantina kesehatan, karantina tumbuhan, karantina hewan, itu Bapak Presiden minta agar pelayanannya sama. Dengan dimanapun rakyat Indonesia berangkat ke luar negeri. Jadi dipukul rata semuanya, tidak ada perbedaan. Jadi jangan sampai pula gara-gara masyarakat kita melintas di NTT terus dilayani sembarangan. Harus sama seperti di Soekarno-Hatta. Kira-kira seperti itu. Harus ada standarisasinya. Karena ini halaman muka soalnya kan. Nah, gitu. Dan begitu juga orang luar negeri, orang Malaysia yang melintas dari Kuching, Tebedu, Entikong. Nah itu dilayani sama seperti orang Malaysia masuk di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti itu. Itu karena itu kita berupaya untuk terus meningkatkan manajemen pelayanan di perbatasan negara. Luar biasa. Tidak mungkin tahu Pak kalau tidak menemui kendala. Mohon maaf. Ada nggak kendala-kendala yang ditemukan di lapangan yang bisa menjadi wah ini agak berat nih tapi saya harus tetap maju terus seperti itu Pak? Sepertinya pada saat awal-awal mau pembangunan di sana itu kalau kita tanya ke kawan-kawan pada saat awalnya memang daerahnya memang pada awalnya kan masih terpencil, itu dari pertama. Contoh misalnya pada saat Bapak Presiden meminta ARU ini segera dibangun, ARU ini di Kabupaten Sambas. Nah dulu jalan dari Sambas ke ARU itu 8 jam. Sekarang setelah dibangun oleh PU jalan tinggal 1 jam. Wah luar biasa. Jadi 8 jam dulu itu jalannya masih rusak. Kemudian ada jembatan, ada sungai yang belum ada jembatan. Terus dihubungkan. Nah sehingga pada saat kawan-kawan PU membangun di sana ya mereka terus terang ya berat juga awalnya kan. Tapi setelah dengan secara sistematis jalannya dibangun dulu, baru PLBN-nya dibangun, ya kendala-kendala itu bisa diatasi. Nah kemudian setelah dia berjalan misalnya pada awal-awalnya mungkin masyarakat belum terbiasa ya karena kan di situ kan biasanya kan pos lintas batas saja awalnya, artinya pelintasan antar masyarakat di perbatasan. Nah dengan adanya seperti itu mereka melakukan penyesuaian lah. Di awal-awalnya mungkin masih biasa-biasa, ya seperti itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah bagus. Nah inilah yang menurut Bapak Presiden sekarang dikembangkan. Karena misalnya di ARU itu sekarang berapa ribu orang lewat sampai dengan setahun. Nah ini kan kita cermati nih potensi apa yang bisa kita tangkap di sini. Kan kita bisa kembangkan pariwisata dan lain sebagainya. Nah kira-kira seperti itu supaya memang di perbatasan itu geliat ekonomi semakin terus berkembang. Semua intinya akan lari ke ekonomi ya Pak ya. Begitu dan perintah Pak Presiden sekarang kepada kita dari 7 pos lintas batas negara itu Bapak Presiden sudah perintahkan dan ini sudah final kami susun bersama bagaimana mengembangkan ARU dijadikan pusat kegiatan strategis nasional PKSN. Nah, ARU dan Temajo, ya kan Paluh namanya. Jadi disebut pusat kegiatan strategis nasional Paluh ARU. Paluh ARU. Jadi itu sepanjang dari mulai Sambas dari tengah sampai ke atas ke pantainya Temajo itu. Bapak Presiden perintahkan susun rencana untuk pengembangan sebagai kawasan ekonomi. Bapak Presiden minta jadikan sebagai sentra ekonomi baru di situ. Begitu pula di Mota Ain, di NTT berbatasan dengan Timur Leste. Dan Seko. Seko itu berbatasan dengan Papua Nugini, tepatnya di Provinsi Sepik Barat. Daerah di seberang sana itu Vanimo. Kalau pas berbatasan dengan Seko itu nama wilayahnya Wutung, Pantai Wutung. Nah, Pak Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala BNPP membentuk tim
dan kami turun ke lapangan. Nah, bersama dengan kementerian lembaga terkait, kita inventarisir agar daerah ini bisa menjadi sentra ekonomi baru. Apa yang harus kita intervensi pembangunannya? Mana yang akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat? Ya kan? Kalau jalannya belum bagus, berarti nanti PU kita beri tugas yang mana. Menteri Pertanian, kalau potensi pertanian, apa yang harus dikerjakan. Jadi kira-kira macam di ARU itu ada 12 kementerian lembaga nanti yang akan diperintahkan Presiden untuk melakukan intervensi pembangunan agar di ARU itu bisa menjadi sentra ekonomi baru. Begitu juga Gubernur Kalbar, kita sudah rapat dengan Gubernur Kalbar. Gubernur Kalbar juga sudah tahu bahwa nanti peran-perannya adalah seperti yang kita buat dalam daftar. Begitu juga Bupati Sambas. Nah, dengan dorongan pemerintah seperti ini, secara berkolaborasi antara pemerintah pusat, yang terdiri dari menteri-menteri yang jumlahnya banyak tadi, dengan gubernur dan bupati, diharapkan daerah itu bisa segera maju ya Pak ya, secara sistem. Karena kalau kita petakan misalnya, kan Pak Presiden dengan Pak Mendagri itu perintahkan begini, coba Timur Leste itu penduduknya berapa? 1.300.000. Terus di sepanjang Timur Leste itu ada Kabupaten Timur Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu. Jumlah penduduknya hampir 700. Berarti kan ada 2 juta orang. Lalu kalau 2 juta orang ini kira-kira kita mau kembangkan apa? Potensinya sapi, apa gitu ya di sana? Perlu berapa daging? Kalau satu konsumsi rakyat Indonesia sekarang sekitar 2,6 kilogram daging per kapita per tahun. Berarti kalau 2 juta orang, kan ada 56 juta sapi daging yang kilogram yang dibutuhkan per tahun. Lalu kan tak perlu datangkan dari luar, orang-orang potensi sapi sesungguhnya sudah ada di NTT. Iya, betul. Terus dari 1,3 juta penduduk Timor Leste, berapa persen yang membutuhkan mebel misalnya? Terus berapa dari antara mebel itu setelah dilakukan apa yang disebutkan market intelligence, ternyata kantor-kantor di Dili segala macam masih mendatangkan mebel dari Jepara. Padahal kayu jati di NTT besar. Nah, berarti kan nanti pemerintah harus bahu-membahu, kayu jati yang dah ada itu potensinya ya ditingkatkan, home industry, ditingkatkan industri kecil mebel. Berarti pemerintah pusat mendatangkan pelatihan-pelatihan di situ dan segala macam, bersama dengan bupati menyiapkan lahan untuk IKM-nya. Nah, sehingga nanti apabila misalnya mebelnya berkualitas sama dengan yang di Jepara, ya orang Jepara kita suruh ngajar di situ kan, misalnya betul. Kan otomatis harga bisa agak lebih rendah dan bisa diekspor ke sana. Value added-nya dinikmati di daerah perbatasan. Seperti itu. Begitu juga hasil pertanian lain, bawang, jagung, padi misalnya. Seperti itu. Nah, itu yang kita petakan, lalu kita dorong agar menurut Bapak Presiden itu bukan hanya barang yang bisa ditanam atau diolah di situ. Kalau memang penduduk di negara sebelah membutuhkan barang-barang yang lain yang belum bisa diproduksi di perbatasan, ya datangkan. Biar aja berdagang kan untungnya dapat orang rakyat Indonesia. Iya, betul. Kembali lagi di Kawan Komunikabar, berbincang ringan, tebar, terhangat ala antara digital media. Tadi sudah berbicara mengenai program-program yang sudah dilaksanakan di berbagai kecamatan di seluruh Indonesia. Boleh kami tahu Pak, di pandemi ini nih, karena kan ini benar-benar situasi yang sangat tidak bisa disangka-sangka. Menemui kendala atau program-program tersebut harus terhenti dulu atau bagaimana Pak Suhadjat, bisa dijelaskan? Jadi pandemi COVID-19 ini ya tentunya berdampak ke seluruh kehidupan kan, termasuk di perbatasan negara. Nah, pertama PLBN, pos lintas batas negara yang selama ini mengelola lalu lintas orang dan barang. Ada 3 di Kalimantan, 3 di Nusa Tenggara Timur, dan 1 di Papua. Itu sejalan dengan COVID, pemerintah Malaysia mulai menutup perlintasan orang dan barang. Nah, begitulah Papua Nugini dan Timor Leste. Nah, jadi kita sepakat tutup, tapi pelintasan warga negara Indonesia yang disebut dengan pekerja migran Indonesia yang akan pulang itu kan mereka pulang dari Malaysia. Akhirnya PLBN terutama di Kalimantan tuh menerima limpahan PMI yang pulang dalam jumlah yang lumayan banyak juga. Terbanyak di mana Pak, di daerah? Terbanyak itu Aruk dan Entikong.
Ya, aruk itu berasal dari, kalau dari kucing itu masuk melalui biawak, kalau entikong masuk melalui tebedu. Oke. Nah, pulang kita kelola dengan baik, standar protokol kesehatan diterapkan di sana, karena di sana kan ada karantina kan? Betul. Nah, jadi perlengkapan segala macam, mereka di rapid test di sana segala macam lengkap. Nah, setelah itu yang aman silakan pulang, tapi kita kirim ke tempat tujuan mereka itu. Jadi kita kirim surat sampai ke bupati-bupati. Yang paling banyak itu pulangnya ke Madura. Oh gitu. Jadi kita kirim surat ke Jawa Timur. Kita kirim surat bahwa pada tanggal sekian melintas dari PLBN Entikong atau PLBN Aruk sejumlah sekian dengan daftar namanya dan alamat tempat tujuannya. Sehingga bupati bisa memberitahu camat, ini ada orang pulang dari Malaysia, tolong mudah-mudahan isolasi mandiri 14 hari aman, kan gitu kira-kira. Nggak ada penampungan itu ya Pak ya? Sementara tak ada, tapi nanti begitu mereka, misalnya dari Aruk nih, dibawa pakai bus, kan dengan P2MI itu kan, tiba di Pontianak, kadang pemerintah provinsi kadang-kadang menseleksi balik, nah dites balik, kalau ada yang panas langsung dibawa rumah sakit, yang aman silakan melanjutkan pulang. Gitu ya Pak. Nah itu pekerjaan itu kan pekerjaan baru tuh, yang selama ini mereka tak tapi semua standar protokol kita terapkan. Nah, begitu pula lah di PLBN yang lain. Itu lalu lintas orang yang datang. Nah, kemudian lalu lintas barang. Di perbatasan Timur Leste, kan mereka tuh banyak tergantung barang dari kita. Jadi disepakati seminggu itu 1 hari saja barang melintas. Jadi macam kemarin hari Rabu 2 minggu yang lalu saya berada di Mota Ain, itu hampir 60 truk besar membawa barang dari Indonesia ke sana. Yang tentunya alhamdulillah itu kan nilai perdagangan kita kan betul. Untuk PLBN Mota Ain. Kalau untuk PLBN yang di Wini sekitar 40-an truk besar, di Malaka 22 truk. Jadi seminggu tuh lebih 100 truk yang membawa barang kebutuhan Timur Leste dari kita. Nah, ini yang menurut Bapak Presiden harus tingkatkan terus. Nah, kondisi pandemi seperti itu. Terus pasar-pasar yang di perbatasan yang sudah Pak Presiden bangun, sudah diinstruksikan Pak Menteri Dalam Negeri mulai jalan, pada saat pandemi hanya tinggal beberapa lah sementara. Karena kan orang perlintasan kan tidak ada. Tapi nanti insya Allah mudah-mudahan dia akan bangkit kembali. Itu kondisi-kondisi di pos-pos lintas batas negara kita yang ada. Kalau dengan Papua Nugini Pak? Nah, Papua Nugini tutup juga. Nah, jadi Papua Nugini ada satu lagi satu perlu saya sampaikan bahwa dengan ditutupnya perbatasan resmi PLBN ini, nah itu kan Papua Nugini yang dekat Seko itu kan sesungguhnya sukunya sama tuh kan, di perbatasan itu kan orangnya ada yang Papua Nugini ada yang kita kan. Nah jadi mereka tuh juga banyak tergantung sembako di kita. Jadi pasar PLBN Seko tuh bisa ramai sekali sampai Presiden perintahkan bangun kios 304 tambah lagi karena kurang. Karena memang orang Papua Nugini itu pada saat normal itu ramai sekali berbelanja tempat kita. Jadi nilai surplus belanja kita luar biasa. Nah pada saat tutup sekarang ini mereka juga risau tuh. Jadi akhirnya ada juga yang masih merebes dia dari jalur yang tak resmi itu mencari perbelanjaan kan tempat kita. Karena kebutuhan sih. Kebutuhan kan seperti itu. Ada sanksi atau ada apa pengawasan? Nah tapi pada saat peraturannya ini kalau ketahuan aparat keamanan kita ya deportasi balikkan seperti itu. Jadi inilah kondisi-kondisi di perbatasan negara seperti itu. Oke, kalau misalnya nanti pandemi ini semoga segera berlalu ya Pak ya. Seko itu ramai sekali. Proyek-proyek yang akan dihadirkan di tahun 2021 ini apa Pak Suhadjat? Jadi kan yang pertama kan BNPP itu mengkoordinir, memfasilitasi. Jadi BNPP ini kan Pak Mendagri dengan anggota-anggota yang tadi. Saya sebagai sekretaris ini itu sebenarnya pelayan nih. Setup BNPP ini dihadirkan untuk membantu Kepala BNPP, Pak Menteri, melayani menteri-menteri yang dan KL yang 27 tadi. Makanya tugas saya tuh membuat perencanaan, kasih ke Pak PU, ini Pak PU. Ya kan, ini Pak Menteri Pendidikan di daerah ini belum ada SD Pak. Nah gitu-gitulah. Jadi tugas saya itu adalah melayani kawan-kawan di kementerian lembaga, mensuplai kebutuhan datanya, mereka nanti yang membangun. Nah, jadi yang pertama tentunya segmen batas. Ya kan? Nah, segmen batas ini banyak sekali segmen-segmen batas di darat yang sepanjang 2000 km lebih itu sudah selesai.
Udah clear antara Indonesia dengan Malaysia. Karena sesungguhnya batas Indonesia dengan Malaysia itu clear adalah batas pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah Inggris. Sudah ada koordinatnya. Cuma koordinat dalam kertas tuh kalau diletak di lapangan tuh di mana? Itu yang diadakan joint survei bersama antara Indonesia dan Malaysia. Nah, panitianya itu, panitia nasionalnya untuk Indonesia Malaysia itu Ketua Panitia Nasional Sekjen Kementerian Dalam Negeri. Ketua Panitia Nasionalnya Malaysia Sekjen Kementerian Sumber Daya Asli Malaysia. Kalau sumber daya asli itu mirip Kementerian Lingkungan dan Kehutanan lah kira-kira. Nah, jadi tim survei ini bersama mensurvei. Nah, dari segmen-segmen batas itu hampir semua sudah clear. Tinggal sekarang ada 7 segmen. Apa saja itu Pak? 3 di sektor timur, 4 di sektor barat sepanjang Kalimantan. Nah, maka tahun depan ini rencana kita untuk segmen batas dengan Malaysia itu kita akan clear menyelesaikan di segmen sektor timur. Sektor timur itu ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, termasuk di Sebatik. Nah, itu target kita di tahun 2021. Kalau tidak pandemi, gitu. Karena kalau pandemi Malaysia minta undur dia. Nah, ini yang survei ya, Pak? Survei bersama ini harusnya kita laksanakan pertengahan tahun kemarin, bulan Juli ini. Malaysia kirim surat resmi bagaimana kalau kita tunda sampai pandemi berakhir. Karena kan survei di lapangan ini kan bisa melibatkan 30 orang kita, 30 orang mereka. Untuk melakukan survei di batas itu, memastikan yang koordinat sekian itu dengan alat seperti ini, di mana posisinya. Dan itu tim teknisnya Dinas Topografi Angkatan Darat, Distopat, Badan Informasi Geospasial. Tugas BNPB melayani mereka. Bapak mengkoordinasi semuanya loh. Dengan segmen batas itu lebih ke Malaysia saja ya, Pak? Itu jadi kalau ini sekarang Malaysia kan, sebenarnya tidak masalah. Artinya segmen batas itu bukan masalah. Perlu kesepakatan bersama meletakkan di mana titik koordinat yang itu tuh sesungguhnya di darat di mana. Itu aja cuma nggak ada masalah. Nah, kalau dengan Papua Nugini itu tidak ada masalah juga. Nah, cuma di Papua Nugini ini sejak tahun 60-an kan ke kita kan, Papua. Itu baru 52 sepanjang hampir 800 km tuh, patoknya baru ada 52. Lalu sejak Pak Presiden Jokowi kemarin tahun 2015 sampai 2019 ditambah 55 yang disebut dengan perapatan pilar. Jadi sekarang ini kemarin akhir Desember tahun lalu kami ke Papua Nugini, tepatnya di Provinsi Marobe. Nah, di sana sudah disepakati. Kita deklarasikan 52 pilar yang memang sudah ada. Terus kita tanda tangani MOU 55 pilar baru. Sepakat 5 pilar. Nah, bayangkan baru 107 kan? 107 pilar itu sepanjang hampir 800 kilo. Sudah setuju, tapi tokoh adat antar dua negara itu masih itu masih karena itu ada kesepakatan dengan Menteri Luar Negeri nanti bahwa akan melibatkan tokoh-tokoh adat. Karena kan itu kan tetangga kan, keluarga mereka itu kan. Nah, jadi Ibu Menteri Luar Negeri sudah membentuk tim-tim kecil untuk seperti itu. Jadi diplomasinya Kementerian Luar Negeri. Negara ini adalah bagian dari janji pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Jadi ini amanah pendiri bangsa. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dimanapun rakyat itu berada. Apakah dia tinggal di sekitar kita di Jakarta ini, di Bogor, di Bandung, di Bali, termasuk juga yang tinggal di lembah-lembah gunung, di perbatasan negara, di tepi-tepi sungai kalau Pak Menteri mengatakan, di alur-alur jeram, sampai di puncak-puncak gunung di perbatasan, atau di pulau-pulau kecil terluar sekalipun, dia harus mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan janji pembukaan itu. Itulah yang dituangkan Pak Presiden Jokowi dalam nawacitanya membangun dari pinggiran. Dan kami insya Allah akan memikul tugas ini bersama kawan-kawan kementerian lembaga dan mohon bantuan media untuk turut memprovokasinya. Semoga ke depan perbatasan menjadi lebih baik yang kita sebut dengan beranda muka dan perbatasan zaman now.
Oke, beranda muka dan perbatasan zaman now. Tapi yang paling penting semoga Pak Suhajar sehat terus ya, agar supaya tetap bisa mengkoordinasi sekian belas yang saya nggak bisa sebutin lagi satu-satu, semuanya bersinergi dalam pembangunan Indonesia. Terima kasih sekali untuk kawan Komunikabar sudah mendengarkan bincang seru. Ini seru banget. Terima kasih sekali Bapak Suhajar Diyantoro sudah berkenan hadir di kantor Antara Digital Media. Pak Teguh, terima kasih ya sudah menjadi co-host hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube channel di Komunikabar. Jangan lupa subscribe ya. Langsung dipencet ting di tanda loncengnya. Kita bisa tutup bersama-sama Pak. Kita memberikan satu icon salam satukan negeri. Selamat sore, tetap sehat. Salam satukan negeri.